Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video ini saya buat bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kelas secara offline untuk hari ini, yaitu pertemuan minggu ke-11. Untuk materinya masih sama, yaitu diferensial fungsi majemuk. Kita lanjutkan materi ya. Di pertemuan 10 lalu kita sudah masuk ke aplikasi dari diferensial fungsi majemuk. Kita lanjutkan yaitu contoh dari aplikasinya perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Nah, apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk produksi kedua macam produk itu merupakan biaya gabungan atau joint production cost. Maka keuntungan yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendapatan diferensial parsial. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk, yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Oke, ini andaikan perusahaan memproduksi dua barang, yaitu A dan B, di mana untuk fungsi permintaan akan masing-masing barang dicerminkan dengan QA dan QB, serta biaya produksinya C sama dengan F, QA, QD. Maka penerimaan dari produksi A, ingat ya, revenue sama dengan atau R sama dengan Q kali P. Maka produksi A sama dengan RA sama dengan QA kali PA. Kita simbolkan dengan FGA. Penerimaan dari produksi B, RB sama dengan QB kali PP sama dengan FGB. Penerimaan total R sama dengan RA plus RB sama dengan FGA plus FGB. Ini turun, turun ke sini, ini keturun ke sini. Biaya total C sama dengan FGA GB. Nih. Sehingga fungsi keuntungan P sama dengan R min C. Kita substitusikan R tadi yaitu adalah FGA plus FGB sini. Dikurangi dengan biaya totalnya yaitu FGA GB. Maka akan diperoleh fungsi GA GB. Masih ingat? Untuk memaksimalkan fungsi yaitu dengan cara menurunkan pertama terhadap fungsi tersebut lalu sama dengan nol. Nah, misalkan kita mau mencari titik QA optimum, yaitu dengan cara turunan pertama dari pi terhadap QA, lalu sama dengan nol. Sedangkan untuk titik optimum QB yang ini, turunkan pertama fungsi pi terhadap QB, lalu sama dengan nol. Dari persamaan ini nanti akan diperoleh QA dan QB. Oke, selanjutnya nanti substitusikan nilai QA dan QB tersebut terhadap pi. Oke, langsung ke contoh saja. Untuk contohnya, biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditunjukkan oleh C sama dengan QA kuadrat plus 3 QB kuadrat plus QA kali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut. Oke, di sini diketahui bahwa biaya total C sama dengan QA kuadrat plus 3 QB kuadrat plus QA kali QB. Terus harga jualnya PA sama dengan 7, PB sama dengan 20. Oke, dari sini kita pertama-tama kita harus mencari si penerimaan dari memproduksi A dulu, yaitu R QA kali PA. Kan QA-nya PA-nya tadi kan 7. 7 kali QA sama dengan 7 QA. Penerimaan dari produksi B. Tadi PB-nya 20. 20 kali GB sama dengan 20 GB. Sehingga penerimaan totalnya itu adalah R sama dengan RA plus RB sama dengan 7GA plus 20
QP ini. Ini ditambah ini, ditambah ini. Itu ya. Perimaan total RA, saya ulang lagi, sama dengan 7A GA plus 20 QP. Dari sini kita bisa mencari fungsi keuntungannya. Sehingga Pi sama dengan R min C. R-nya 7GA plus 20 GB. C-nya tadi yaitu adalah GA kuadrat plus 3 GB kuadrat plus GA. Sehingga Pi-nya sama dengan 7GA plus 20 GB minus. Ingat ya, ini karena dikurangi yang ini dikalikan minus kali minus semua. Jadi minus QA kuadrat minus QB kuadrat min QA kali QB. Oke, sekarang kita mencari titik ultimum QA dan QB. Caranya bagaimana? Kita turunkan si Pi tadi terhadap masing-masing titik QA dan QB. Lalu sama dengan 0. Oke ya. Yang pertama, kita mencari turunan pertama Pi terhadap QA. Turunan pertama terhadap GA, kita lihat yang ada GA-nya aja. Yang nggak ada GA-nya kita anggap 0. Jadi turunan pertama CV ini terhadap GA sama dengan 7, karena kan GA kan cuma pangkat 1, jadi hilang. Min 2 GA, min QB. Oke ini ya, sama dengan 0. Sekarang fungsi ini turunkan terhadap QB. 20 min 6 GB min A. Ini ya, sama dengan 0. Nah, lalu substitusikan atau eliminasi supaya nanti dapat nilai GA dan GB. Oke, dari persamaan 1 bersama 2, kalau kita mau mengeliminasi, kita bisa mengeliminasi yang GA dulu. Yang di atas kan minus 2 GA, yang bawah GA-nya kan minus GA saja atau minus 1 ya. Oleh sebab itu, untuk mengeliminasi ini, yang atas kalikan persamaan 1 ini, kalikan 1, persamaan 2 kalikan 2. Nanti setelah dapat, jadi yang bawah tadi jadi minus 12 GB, minus 2, sorry, 40 minus 12 GB, minus 2 GA. Nah, di atas minus 2 GA, yang bawah sudah minus 2 GA. Nah, biar hilang, maka dia harus dikurangi. Kan minus ketemu minus positif. Jadi, minus 2 GA ditambah plus 2 GA sama dengan 0. Kerjakan seterusnya, nanti akan diperoleh nilai QB-nya berapa. Nah, nilai QB itu substitusikan ke salah satu persamaan, nanti akan diperoleh nilai QA. Oke, bisa dimengerti ya. Ini materi sebelum UTS kita, cara eliminasi dan substitusi. Setelah mendapatkan QA-nya sama dengan 2 dan QB-nya sama dengan 3, nah P-nya itu sama dengan kan R min C. Kan P kan rumusnya R min C. Masukkan. Tadi kan sudah tulis saja ini. Masukkan nilai QA dan QB. Nah, QA-nya 2, QB-nya 3, substitusikan. Nanti akan boleh angka 37. Jadi, keuntungan maksimum perusahaan harus memproduksi 2 unit barang A dan 3 unit barang B dengan keuntungannya nanti sebesar 37. Itu ya. Yang bawah tidak perlu saya jelaskan gini. Caranya beda, cuman hasilnya akan sama. Bebas, nanti kalau belajar sendiri nggak apa-apa. Nanti bisa konsultasi langsung ke saya. Ini ada contoh soal latihan, bisa dicoba ya. Selanjutnya yaitu adalah keseimbangan konsumsi. Optimalisasi persyarat berkadar diagram. Nah, dalam kenyataan kita sering sekali harus mengoptimalkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi. Atau dengan kata lain, hendak mengoptimumkan tapi menghadapi kendala. Dalam kasus ekonomi, hal ini banyak sekali terjadi. Misalnya, hendak mengoptimalkan kepuasan tetapi terbentur oleh pendapatan yang terbatas. Atau ingin memaksimumkan laba, tapi terbentur oleh terbatasnya jumlah produk yang dapat dihasilkan. Kepuasan konsumen dilambangkan dengan U. Barang-barang dikonsumsi dilambangkan dengan G, I. Maka utilitas fungsinya atau utilitas fungsinya yaitu U.
Jika konsumen hanya mengkonsumsi dua barang, maka secara sederhana dapat dirumuskan U sama dengan F, X, Y. Untuk U, konstanta tentu, fungsi utilitas U, F, X, Y merupakan suatu persamaan kurva indifference curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Keseimbangan konsumsi, maksudnya suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Maksud suatu keadaan, oke, saya keseimbangan konsumsi, maksudnya suatu keadaan atau tingkat konsumsi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva ini berisi dengan garis anggaran konsumen. Oke, bentar ya. Nah, pengada Lagrange. Penganda Lagrange adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di atas, yaitu ingin mengoptimalkan suatu fungsi terapi terbentur oleh adanya batasan atau kendala. Caranya, F sama dengan fungsi yang akan dioptimalkan plus lambda atau fungsi kendala. Kemudian cari nilai ekstrimnya dengan cara diferensial parsial pertama, yaitu Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Fx itu adalah turunan fungsi terhadap X, Fy adalah fungsi terhadap fungsi Y. Fy adalah turunan fungsi terhadap Y. Kayak gitu ya. Kemudian, masukkan nilai ekstrim tersebut ke dalam fungsi kendala sehingga diperoleh nilai variabel X dan variabel Y. Barulah dimasukkan ke dalam fungsi yang hendak dioptimumkan. Ini contoh. Kita langsung ke contoh aplikasinya aja ya. Kepuasan seorang konsumen untuk mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan dengan fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen 1.000. Harga X dan Y masing-masing per unit 25 dan 50. Hitunglah kombinasi konsumsi X dan Y yang memberikan kepuasan optimum serta pesannya nilai kepuasan optimumnya berapa. Oke, jawabannya yaitu maksimal U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 dengan kendala 25X plus 55Y sama dengan 1.000. Ini 25 diperoleh dari ini. Ini untuk X, 50-nya untuk Y sama dengan 1.000. 1.000-nya ini. Masuk ke sini. Ya. F sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3 plus lambda 25X plus 50Y min 1.000. Dia nyebrang ke sini jadi min 1.000. Turunan pertama fungsi ini terhadap X, lihat aja yang ada X-nya, yaitu 2X Y pangkat 3 plus 25 lambda. Dia kan yang ada X-nya, cuma 25. Dia hilang, dikalikan dengan lambda, jadi 20 lambda. Begitu juga untuk FY. FY sama dengan 3X kuadrat, Y kuadrat plus 50 lambda. Ya, ini adalah FY-nya. Lalu sama dengan kan 0. Ini 2X pangkat Y 2X Y pangkat 3 plus 25 lambda sama dengan 0. 25 lambda sama dengan minus, ya ini nyebrang ke kanan, minus 2X Y pangkat 3. Maka lambda sama dengan minus 2X Y pangkat 3 per 25. Begitu juga untuk yang FY tadi, sama dengan 0, maka akan diperoleh lambda sama dengan minus 3X kuadrat Y pangkat 2 per 50. Sama dengan kan lambda punyanya Fx dan Fy tadi. Ini, yang bawah ini ya. Kalikan silang. 2 kali 50 minus 100 Y pangkat 3 sama dengan minus 75 kuadrat Y pangkat kuadrat. Y pangkat 3 sama dengan 3 per 4 kuadrat Y pangkat 2. Maka Y-nya, nah ini, hati-hati. Kita perlu Y-nya saja. Berarti yang ke bawahnya Y pangkat 2. Karena kan dia yang pindah ke bawah 2, berarti 3 dikurangi 2 tinggal 1 ini. Y ini makan Y. Y ini kita butuh Y-nya sama dengan ini ya. Oke, bisa dimengerti?
Nah, ini adalah 3/4. Seharusnya minusnya udah hilang, nggak perlu ditulis lagi ya. Ini typo. 3/4 itu dimulai dari mana? 75/100. 3/4. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan. Y kuadratnya hilang, yang bawah juga Y kuadratnya udah hilang. X kuadratnya tinggal satu, yang bawah dicoret. Maka diperoleh Y sama dengan 3/4 X. Atau X dibalik ya. Ini jadi 3/4/3 karena dia nyebrang ke kiri untuk X-nya. Masukkan ke dalam fungsi kendala. 5X plus 50Y sama dengan 1000. Masukkan X. Y-nya tadi 3/4 X. 25X plus 50, 3/4 X sama dengan 1000. Nah, ini masukkan 25X, 50 kali 3, 150/4 X sama dengan 1000. Nah, ini mudah ya. 250/4 X sama dengan 1000. X sama dengan 16. Masukkan ke sini. X-nya 16. 16 dicoret 4. 4 dikali 3, 12. Maka Y-nya sama dengan 12. Substitusikan X sama dengan 16, Y sama dengan 12 ke fungsi U tadi. Nanti hitung, pakai kalkulator akan diperoleh U sama dengan 442.368. Itulah nilai optimum dari U. Itu ya. Oke, cukup sekian. Misal kurang jelas, bisa temui saya secara langsung di lab statistik lantai 4. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.